Oke, sahabatku Rumahku Indonesia di mana saja. Selamat malam. Saya sekarang ada di studio Rumahku Indonesia di Surakarta, Jawa Tengah. Tadi udah tak sampaikan mulai dari kemarin ada malam ini juga. Tadi ada buah dragon fruit. Kemudian ada festival buah Nusantara. Baru saja tadi saya buat aneka macam bunga anggrek, ya berbunga banyak ya, lebat ya. Ya, ada warna pink, magenta, putih, merah, kuning, dan anggrek bulan terutama ya, Puspa Bangsa. Karena memang keindahannya dia, maka dapat sebutan sebagai bunga Puspa Bangsa. Ya, sekarang kita teruskan nih soal anggrek lagi, videonya kita teruskan. Di sini nanti akan membahas bagaimana sih bibitnya, seperti apa sih awal mulanya, kemudian medianya, media apa yang dipakai. Kita langsung saja. Oke. Nah, ini anggrek yang Calathea, kemudian aneka macam anggrek bulan. Ini hasil-hasil silangan nih, hibrid. Gabungan aneka macam hasil silangan ya, bagus sekali ya. Nah, ini dilihat dari dindingnya ini juga ada dari kawat ya, kawat anyaman gitu ya. Ini juga dinding kawat anyaman ya. Di atasnya ada solar tap panas terbuka. Tetap harus selalu kasih paranet ya, supaya nggak terlalu kebakar. Ini bibitnya. Ini bibit apa itu anggrek bulan. Biasanya perbanyakan bibit, kalau kita singgung tentang perbanyakan tanaman bunga anggrek, itu ada 2 jenis biasanya. Ada 3 bahkan ya. Yang satu itu secara vegetatif, itu biasanya dari kultur jaringan ya, tunas kecil dirajang-rajang, dimasukkan ke dalam nutrisi yang baik di laboratorium kultur jaringan. Kemudian akan jadi jumlahnya ratusan bahkan ribuan, massal gitu ya. Itu namanya kultur jaringan cara perbanyakannya. Kemudian dari anakan manual ya, anakannya dipisahkan satu persatu juga jadi anakan. Kemudian ada juga dari biji. Kalau dari biji itu biasanya dilakukan oleh para peneliti ya, untuk merubah. Tadi saya beri pengenalan awal tadi, biasanya kalau aneka macam warna bunga yang gabungan aneka macam dalam satu bunga ada berbagai warna, itu biasanya hasil silangan hibrid, atau dulu udah hasil silangan hibrid. Nah, silangan anggrek bulan putih sama merah, atau pink sama merah, magenta sama merah, menimbulkan jadi gabungan antara 2 jenis bunga anggrek yang masing-masing punya keunggulan dari sisi warna maupun bunganya yang mantap. Bunga anggrek mula. Ini contoh. Ini bibitnya kalau sudah seperti ini kita pisah satu-satu gitu ya, satu-satu di pot-pot kecil ya, pot plastik ya, kecil-kecil gitu ya, di keranjang. Ini untuk memudahkan ngangkut ke lokasi nanti gitu ya, di dalam keranjang kita angkut ke lokasi ini di atas meja gitu ya. Kita pisahkan. Ini medianya dari pakis, kemudian arang-arang ya, arang bakar gitu yang sudah jadi arang. Kemudian kasih pupuk, disiram secukupnya, lembab gitu ya. Nah, ini bibitnya dari kultur jaringan biasanya banyak sekali. Ini udah diaklimatisasi, udah cocok. Nah, ini medianya dari lumut sedikit supaya lembab. Ini arang ya, arang kayu gitu ya. Dikasih lumut, ini ada pupuk gitu ya. Cukup menarik kan, ini sudah berbunga. Contohnya ini. Nah, ini kultur jaringan ini. Ini di pot-pot ini, apa itu, di botol-botol ini hasil kultur jaringan dari sel pucuk tadi kecil-kecil dirajang-rajang, ditumbuhkan di dalam media yang sudah bagus. Ini contohnya ini hasil dari kultur jaringan ini. Nah, ini di botol ini, di dalamnya banyak biji-biji, kemudian diaklimatisasi kayak gini. Udah jadi gede baru bisa satu-satu seperti tadi ini. Udah gede ini kan udah gede seperti ini baru bisa satu-satu gitu ya. Nah, nanti kan ini kalau dari anakan, ini kita pisah jadi anakan ya. Ini kita pisah jadi anakan baru perbanyakannya ya. Ini bisa dipisah juga jadi anakan. Tapi kalau yang kultur jaringan dari pucuknya atau dari biji juga bisa ini. Awalnya biji itu biasanya tumbuhkan di pasir lembut yang steril. Bijinya baru tebar, nanti akan numbuh kecil-kecil gitu. Nah, seperti itu.
itu. Kemudian ini contohnya ya, dilihat dari tanaman anggrek cara perbanyakannya seperti ini. Wah, ini di pot agak gede gitu ya. Ini kan dari tanah ya, udah dibakar itu. Nah, bentar, maaf, terganggu sebentar. Nah, ini kan anggrek bulan ini. Nah, ini akarnya banyak ini udah. Ini digantung-gantung, ini nempel di dinding itu ya. Ini ada paranet ya. Dindingnya ada paranet. Jadi manfaatkan ruang yang ada, ditempel-tempel di pohon-pohon gergaji pakis ini, batang-batang ini tempel-tempel, nanti disiram, kasih nutrisi, lama-lama jadi besar, keluar akar, lama-lama besar juga. Kalau udah besar baru bisa aja pindah di sini seperti ini. Ini arang nih, medianya arang nih. Nah, ini kelihatan hitam nih. Nah, sekarang kalau dipelihara dengan baik, nah seperti tadi kan. Nah, ini dari aklim satu-satu tadi jadi bagus. Kemudian ini kan masih kuncup. Nah, ini ada kawat, ini berdiri diikat pakai tali gitu ya, penjepit gitu. Nah, sekarang udah mulai produksi pertama. Nah, bintik-bintik ini biasanya hasil silangan ini. Nah, nanam dari biji hasilnya anggrek bulan putih. Ada bintik-bintik pink. Wah, menarik sekali ini ya. Hasil silangan ini. Nah, ini anggrek bulan. Wah, antik sekali. Nah, ini putih ya, kayak kupu-kupu. Ini ada bintik-bintik pink gitu, luar biasa ya warnanya. Wah, anggrek bulan itu. Wah, ini juga anggrek digantung ya. Ini ada di jendelanya itu ada jaring-jaring kawat gitu ya. Ini banyak pengunjung yang melihat keindahan bunga anggrek gitu ya. Nah, ini yang digantung. Loh, ini kan ada ada paranet. Ini ada paranet untuk memperteduh ya. Ini banyak pengunjung yang melihat display yang apa itu anggrek yang dijual. Ini di sini anggrek yang sudah dijual, silakan gitu ya, di display. Nanti kalau dijual ya tinggal lepas gitu ya. Ini menarik sekali nih. Wah, menarik sekali. Ini tadi dari bibit dari biji maupun kultur jaringan gitu ya. Kalau dari anakan ini tinggal pisah, langsung diaklimatisasi ya. Ini botol ini bisa diaklimatisasi tadi ya. Kalau kita review ulang seperti ini, ditempel-tempel di dinding gitu, disiram rutin gitu. Biasanya anggrek itu suka kelembapan tinggi, pertukaran udaranya harus baik, habitatnya seperti itu, suhunya harus teduh, sejuk ya. Biasanya ditempel di dinding atau di halaman itu biasanya ditempel-tempel di pohon-pohon yang besar, bisa kelapa, bisa mangga, ditempel-tempel pohon. Jadi sebenarnya kalau memelihara anggrek itu harus sabar ya, teliti, sabar, ulet. Yang jelas nanti kalau cara merawatnya ya harus dipupuk, disiram, kemudian juga hama penyakitnya disemprot gitu ya. Biasanya kalau setelah berbunga itu ada cabang-cabang kering atau ranting kering dipangkas saja, dibuang. Atau ada daun-daun yang kurang sehat dipotong, dibuang. Itu cara perawatannya seperti itu, disiram rutin, kemudian dipupuk. Biasanya pupuknya itu bisa ada dua itu, NPK yang diarang tadi, kemudian tiap 4 bulan gitu ya, atau tiap 2 bulan tergantung dosisnya. Kemudian kalau sudah dorman mau berbunga itu biasanya disemprot, dirangsang supaya bunganya serempak, itu disemprot pakai pupuk daun yang bisa berbunga, namanya lewat daun ya. Pupuk daun itu pupuk yang lewat daun itu namanya ganda hasil bunga. Disemprot ganda hasil bunga, dicampur, disemprot di daunnya sehingga bunganya bisa serempak. Bagus sekali. Jadi pembungaannya bisa diatur ya. Minggu ini kita semprot pakai ganda hasil bunga, minggu berikutnya ganda hasil bunga. Jadi minggu ini berbunga, minggu berikutnya bunga berikutnya gitu. Jadi ganda hasil bunga ini juga bisa mengatur pembungaan juga. Itu saja yang saya sampaikan soal anggrek, agribisnis anggrek. Jadi anggrek ini cukup menjanjikan. Jadi bunganya lumayan mahal. Ya kalau sedang bunga pertama itu ya tadi sudah tersampaikan bisa berbunga 2 kali, ranting 1 bulan sampai 2 bulan daya tahan bunganya itu. Kalau sudah berbunga awal biasanya antara ya 25 sampai 30 ribu, kalau sudah besar lebih mahal lagi ya relatif, utama anggrek bulan. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.